bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berhubung pemerintah, dalam hal ini Pemda DKI, sudah menetapkan PSBB mulai hari ini, maka persidangan sampai ada ketentuan lain harus dilakukan dengan cara virtual. Pemohon untuk perkara nomor 39 ini tahun 2020 dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir secara virtual. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua ada di sini selalu dalam lindungan dan pemberian kesehatan. Amin. Untuk perkara 39 pada kesempatan kali ini yang hadir Yang Mulia dari kuasa hukum saya sendiri Muhammad Imam Nasef, dan ada satu orang perwakilan dari prinsipal Pak Kristoforus Taufik. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Dari DPR silakan, siapa yang hadir secara virtual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemohon, pemerintah, dari DPR yang hadir saya, Habibur Rahman, tim kuasa DPR, didampingi oleh rekan-rekan dari Badan Keahlian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Habibur Rahman. Selanjutnya dari kuasa Presiden, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah hadir, saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Mashuri Gustriono dari Kominfo. Kemudian Bapak Prananto Nigio Adinugroho dari Kominfo. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kita memasuki agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR. Dipersilakan ke pihak DPR, mungkin Pak Habibur Rahman yang akan menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Salam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemohon dan pihak terkait, termasuk prinsipal pemohon yang kami hormati. Ini saya lihat pemohon lawyer-lawyer top, dan kita apresiasi inisiasinya untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Begitu juga dengan pihak terkait. Ini jauh lebih maju. Yang Mulia, para hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, dengan Undang-Undang MK yang baru, semoga bisa semakin berkualitas, semakin independen. Pada pihak pemerintah juga, kami apresiasi yang terus rajin hadir di persidangan. Saya mungkin tidak akan bacakan keseluruhan, Yang Mulia, tapi pointer-pointernya saja. Ya, silakan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara dengan nomor 39 PUU strip 15 Romawi strip 2020. Jakarta 14 September 2020. DPR RI pada intinya
menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 6/2005 dan putusan perkara 11/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar, tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Saya pikir yang mulia, ini narasinya nanti kan diserahkan secara tertulis. Jadi kita baca inti-intinya saja. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok sebagai berikut, A, dan seterusnya. 3, bahwa pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan pasal AKO menciptakan terjadinya polemik berdasarkan penafsiran yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1. Dan seterusnya. Yang keempat, bahwa para pemohon mendalilkan perbedaan penyiaran konvensional dengan media internet yang terletak pada metode pemancar luasan, penyebar luasan yang tidak diakomodir oleh ketentuan pasal AKO, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penyiaran. Terhadap dalil para pemohon, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A, bahwa Undang-Undang Penyiaran memberikan pengaturan hukum yang menyelenggarakan penyiaran dalam satu sistem penyiaran nasional sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Penyiaran. B, bahwa terhadap perbedaan antara aktivitas penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang dipancarkan secara serentak dan bersamaan yang disandingkan dengan layanan OTT yang menggunakan internet dengan spektrum frekuensi radio yang dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan, hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum mengenai definisi penyiaran karena pasal AKO. C, ketentuan pasal AKO telah menentukan domain penyiaran adalah satu dan seterusnya. D, bahwa frekuensi siaran televisi berada pada blok frekuensi UHF 478 sampai dengan 806 MHz, berarti total lebar pita frekuensi atau bandwidth adalah sebesar 328 MHz. Sedangkan untuk radio berada pada blok frekuensi 88 sampai 108 MHz, feeder Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 31 tahun 2014 tentang rencana induk atau master plan frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus kepada televisi siaran analog pada pita suara high frekuensi. Dengan ditentukannya blok frekuensi tersebut oleh pemerintah, maka
domain spektrum frekuensi untuk penyiaran secara legal berada pada rentang frekuensi tersebut. Penggunaan frekuensi untuk kepentingan penyiaran dengan menggunakan frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut bukanlah menjadi domain pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran. Atau dengan kata lain, di luar makna spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran. Pada faktanya, entitas baru yang disebut oleh pemohon sebagai penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet atau OTT dalam aktivitasnya menyampaikan data berupa gambar, suara, atau konten video adalah menggunakan spektrum frekuensi radio di luar dari blok frekuensi penyiaran sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. F. Selain permasalahan terkait penggunaan frekuensi oleh entitas OTT yang tidak sesuai dengan frekuensi penyiaran, permasalahan lain yang juga membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh entitas OTT bukanlah masuk dalam lingkup ketentuan pasal Aku Undang-Undang Penyiaran adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat domain penyiaran, yaitu diterima secara serentak atau bersamaan. G. Bahwa kegiatan penyediaan layanan OTT merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat eksklusif pada satu layanan yang dapat memberikan berbagai macam layanan seperti komunikasi dan pengiriman data berupa video, rekaman suara, foto, dan lain-lain karena menggunakan teknologi internet. Selain itu, yang dapat menyelenggarakan layanan OTT dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sehingga layanan OTT tidak termasuk dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana diatur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran. H. Oleh karena itu, para pemohon menjelaskan penyiaran berbasis internet dapat diakses tidak serentak. Nomor yang kelima, bahwa entitas OTT bukan merupakan penyelenggara penyiaran karena tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum, lembaga penyiaran, perizinan, dan pengawasan isi siaran sebagaimana diatur di Undang-Undang Penyiaran. Keenam, bahwa para pemohon mendalilkan perlunya bridging norm dengan memaknai pasal Aku Undang-Undang Penyiaran membackup penyiaran menggunakan internet karena ketentuan persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran tunduk pada Undang-Undang ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan Undang-Undang Telekomunikasi karena terkait pemanfaatan jasa telekomunikasi. Terhadap dalil para pemohon, DPR RI berpendapat sebagai berikut. A. Bahwa para pemohon salah dalam memahami ketentuan pasal Aku yang mengatur mengenai definisi penyiaran, bukan mengatur mengenai aspek persyaratan dan aspek perizinan. Dan seterusnya. B. Selain itu, terkait bridging norm yang dimaksud oleh para pemohon untuk dimasukkan dalam ketentuan aspek persyaratan dan aspek perizinan penyiaran penggunaan internet dalam Undang-Undang Penyiaran tidak relevan dijadikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 7. Para pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal Aku bisa digolongkan sebagai bentuk perlakuan berbeda, unequal treatment, ketidakadilan, dan diskriminasi karena penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet tidak terikat dan wajib melaksanakan segala macam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran. Terhadap dalil pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut. A. Bahwa ketentuan mengenai pembatasan diskriminasi dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 70/2004 bertanggal 12 April 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2005 bertanggal 29 Maret 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 27 tahun 2007 bertanggal 22 Februari 2008 telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu 1. Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap perbedaan, pelecehan, atau pengecualian yang secara langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada
jika terdapat perlakuan yang berbeda, adanya alasan yang masuk akal atau reasonable ground guna membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. B, terhadap uraian ketentuan pasal Aquo mengatur definisi penyiaran secara jelas tanpa ada pengecualian media apapun. Pemberlakuan ketentuan pasal Aquo tidak menimbulkan pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan. Dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan hak individual maupun kolektif. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai dalam konteks ini apakah permohonan pemohon dapat diterima atau tidak. C. Pasal Aquo selama ini juga tidak mendiskriminasi lembaga penyiaran manapun dalam menjalankan bisnisnya di bidang penyiaran. 8. Terhadap permohonan konstitusional bersyarat para pemohon dengan menambahkan frasa dalam pasal Undang-Undang Aquo, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi perubahan pada sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Penyiaran. Dan seterusnya, yang ke-9, berdasarkan uraian tersebut di atas secara umum, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua garis miring Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan para pemohon dapat diterima atau tidak. C. Risalah pembahasan pasal Aquo di Undang-Undang Penyiaran. Selain pandangan konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan pasal Aquo Undang-Undang Penyiaran. Saya tidak bacakan karena ini panjang sekali, mungkin tapi kami masukkan. Petitum 3 Romawi, petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need nggak kebaca tulisan NO. Ya, yang kedua, menolak permohonan Aquo untuk keseluruhnya ya. 3, menerima keterangan DPR secara keseluruhan. 4, menyatakan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 139 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4252 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5, memerintahkan kepada pembuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, tim kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.